Ini bagaimana Ustaz, sebenarnya secara syariat hukum dari membatalkan hubungan komitmen yang tadi sudah disampaikannya seperti tukar cincin ya, atau dijodohkan oleh orang tua sejak kecil ya, karena merasa adanya ketidakcocokan satu sama lain gitu Ustaz. Ya, baik. Bismillah. Sejuta warna dan sejuta rasa untuk para pemuda dan pemudi yang sedang dilanda asmara. Ya, tentu asmara yang membara ini akan mengekspresikan dia dengan sikap ataupun kata-kata ataupun hal-hal yang membuat dirinya terkadang kita lihat serba salah. Bisa jadi orang yang dilanda cinta ini atau asmara ini, dia akan merasakan takut yang begitu hebat, kecemasan yang begitu hebat. Kalau pasangannya itu akan pergi meninggalkan dia atau tidak berjodoh dengan dia, sehingga kesalahan berikutnya adalah mengikatnya dengan ikatan-ikatan di luar pernikahan, memberikan syarat-syarat di luar akad pernikahan. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Islam hanya menetapkan satu perkara yang kita tahu bersama, bahwa Rasulullah SAW melarang mengkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita yang dia sudah dilamar oleh saudaranya atau sudah dikhitbah oleh saudaranya. Nah, ini yang harus kita pegang bersama. Maka dari itu menyegerakan untuk menikah adalah hal yang terbaik. Tidak mengulur-ngulur waktu atau memperpanjang masa tunggu dari lamaran, dari mengkhitbah sampai pernikahan itu digelar atau terjadi. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Bagaimana dengan sesuatu yang barangkali sering menjadi sebuah peristiwa di tengah-tengah masyarakat kita. Dia sudah diikat dari semenjak kecil agar dia nanti menjadi jodoh putranya atau menjadi jodoh putrinya. Sementara ketika mereka sama-sama sudah dewasa, mereka tidak saling menyukai, mereka tidak saling mencintai, atau bahkan satu sama lainnya tidak memiliki rasa yang menggugah agar mereka itu diikat dengan ikatan pernikahan kemudian menikah. Ya, bagaimana Islam memberikan solusi tentang yang masalah ini? Atau bahkan sudah dilamar tapi terjadi pembatalan. Kalau dalam pernikahan saja Islam membenarkan adanya perceraian, maka sudah barang tentu Islam pun tidak menjadikan perbuatan itu sebagai dosa ketika seseorang membatalkan pernikahannya atau khitbahnya, ya, hanya karena di sepanjang jalan ada perkara yang dia tidak sukai, ada perkara yang membuat mengganjal atau yang tidak menjadikan dia mengurungkan diri untuk lanjut ke pelaminan, ya. Perlaminan atau pelaminan? Pelaminan, nggak ada perlnya, yang nggak ada ya. Ya, pelaminan, ya. Juga ketika diikat dengan perjodohan dari semenjak kecil, kita pun punya hak, seorang gadis punya hak untuk memilih, ya, dengan siapa dia akan berjodoh. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan dari kakek neneknya, dia harus menikah dengan laki-laki ini, dia harus menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Tidak. Seorang gadis dibebaskan untuk menetapkan pilihannya, karena memang yang akan menjalani kehidupan adalah dia. Kita sebagai orang tua atau siapapun sebagai orang tua hanya bisa menyarankan, memberikan masukan, ya, kepada anak gadis kita bahwa laki-laki itu cocok untuk diri Anda. Selebihnya kita tidak boleh memaksakan. Jadi upaya membatalkan itu selama tingkat maslahatnya
itu lebih besar, artinya ada kebaikan dari pembatalan itu, maka tak mengapa membatalkan. Tapi di saat pembatalan itu tidak memiliki alasan-alasan yang diterima secara syar'i, maka mengapa kita harus membatalkan? Ada perkara-perkara yang menghantui para wanita, ada perkara-perkara yang menghantui para laki-laki, di mana para wanita dia dengan segopoh-gopohnya dia akan berkata, saya takut kalau saya tidak bisa menjadi wanita yang solihah, wanita yang bisa melayani suami saya, wanita yang bisa mendidik anak-anak dari suami saya. Ini adalah tipu daya syaitan. Artinya bisikan-bisikan syaitan yang menghantui seseorang ketika mau menikah. Siapapun di antara kita punya potensi bisa dan punya potensi tidak bisa. Ya. Seseorang punya potensi bisa untuk melayani pasangannya. Seseorang bisa punya potensi untuk menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Punya potensi itu. Dan juga punya potensi tidak baik, tidak bisa menjadi pasangan terbaik bagi pasangannya. Semuanya kita harus bertawakal kepada Allah. Jika itu adalah pilihan kita, jika itu dia adalah orang yang kita sudah klik dengan hati kita, maka fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila tekad Anda sudah bulat, maka cukuplah bagi Anda untuk bertawakal kepada Allah. Adapun ke depannya bisa atau tidak bisa kita menjalani bahtera rumah tangga, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Bahkan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 jenis manusia yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberi bantuan oleh Allah secara langsung. Di antara salah satunya adalah an-nakihu yuridu bihil afaf. Seorang laki-laki yang menyegerakan pernikahan agar dia terjaga dari perbuatan zina, maka ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin. Artinya tunai langsung. Jadi dengan kata lain, ketika kita hendak membatalkan, batalkanlah dengan kata-kata yang santun. Kalau memang pembatalan itu harus ada. Tapi jika pembatalan itu bisa bisa ditangguhkan, bisa ditoleransi dengan alasan-alasan, maka sebaiknya tidak dibatalkan. Lain soal dengan perjodohan tadi ya. Kalau perjodohan tadi kemudian dirasa si perempuan tidak merasa nyaman, tidak merasa cocok dengan laki-laki yang dipilih oleh kedua orang tuanya, maka bijak-bijaklah orang tua ini ketika menjodohkan. Artinya jangan sampai permasalahan itu menjadi besar dan penyesalan di masa yang akan datang karena hanya memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Jadi bolehlah anak itu menentukan siapa pilihan jodoh buat dirinya yang memberikan kenyamanan di dalam hatinya. Wallahu ta'ala bishawab.